wazaiful muzakki, yakni anjuran-anjuran bagi yang membayar zakat. Perkara-perkara yang dianjurkan bagi yang membayar zakat. Jadi perkara-perkara yang dianjurkan bagi yang membayar zakat ini banyak sekali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Minha saja ini ya, setengah daripadanya. Di dalam kitab ini dikatakan ada 7 perkara. Ya, ada 7 perkara. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk pada al-wazifatul ula, ya. Anjuran yang pertama yaitu at-ta'jilu an waqtil wujubi izharan lirraghbati fil imtithali bi isalis surur ila qulubil fuqara wa mubadaratan li'awaikiz zaman ay ya'uqa 'anil khairat wa ilman bi anna fit ta'khir afatin ma'a ma yata'arradu al-'abdu lahu minal isyan law akhkhara 'an waqtil wujub. Anjuran yang pertama yaitu segera, ya, at-ta'jil, yaitu segera membayar zakat setelah masuk waktunya. Kalau itu zakat perniagaan, ya, ataupun uang, emas dan sebagainya, maka bila telah sampai haul, cukup nisab, takjil, segerakan. Jadi itu yang pertama, segera membayar zakat setelah masuk waktunya. Izharan lirraghbah, sebagai ungkapan rasa senang itu, untuk memenuhi kewajiban kita dengan mendatangkan kebahagiaan kepada hati kaum fakir, fuqara. Wa mubadaratan li'awaikiz zaman, dan karena menghindari hal-hal yang mungkin akan dapat mencegah kita untuk melakukan kebaikan tersebut, ya, kalau kita tunda-tunda. Wa ilman bi anna fit ta'khir afatin ma'a ma yata'arradul 'abdu lahu minal isyan law akhara an waqtil wujub, serta mengetahui resiko, ya, jika menunda-nunda amal kebaikan. Di samping itu adalah bentuk kemaksiatan juga, ya, menunda-nunda kebaikan itu, apalagi menunda-nunda zakat, ya, sudah sampai waktunya kemudian dilengah-lengahkan, ya, ditunda-tunda, itu termasuk bentuk kemaksiatan, ya. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-ta'jil, menyegerakan, ini adalah hal yang pertama sekali menjadi anjuran bagi orang yang hendak membayar zakat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan di dalam kitab ini, wa mahma zaharat da'iyatul khair minal batin fayanbaghi ay yaqtanima fa inna dzalika lummatul malak. Ketika ada pendorong, yaitu peluang, kesempatan untuk melakukan amal kebaikan yang datang dari hati, minal batin, yang datang daripada hati, maka hendaknya seseorang itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hendaknya ia rebut, ia raih dengan segera. Karena itu merupakan anugerah yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma asra'a taqallubal mu'min wasyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya'i wal munkar. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati seseorang mukmin itu sangat cepat berubah, berbolak-balik, ya, sangat cepat berubah. Setelah ada ajakan kebaikan, peluang yang datang dari batin, yang datang dari hati itu, maka setan akan menakut-nakutinya, mentalbis hatinya dengan kewaswasan. Jangan lagi, nanti aja lah. Itu Bapak Ibu. Masuk setan mentalbis. Ya.
Masuk setan itu membisik-bisikkan was-was, keraguan-raguan di dalam hati kita. Jadi ketika ada peluang untuk melakukan amal saleh, kebaikan itu disegerakan, jangan dilambat-lambatkan. Itu menjadi kesempatan bagi setan untuk mengusik hati kita tadi, sehingga peluang tadi tersia-siakan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapan waktunya, khususnya zakat fitrah lah ya kita bahasnya. Kapan waktunya dianjurkan, disunnahkan ya, untuk kita keluarkan, untuk kita bayar. Menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ada waktu mubah yang pertama. Waktu mubah. Yaitu udah mulai boleh dikeluarkan zakat fitrah itu sejak permulaan bulan Ramadan. Itu waktu mubah Pak ya. Bukan sunnah afdol itu. Ya. Waktu mubah. Udah mulai boleh. Nah, ya. Yaitu sejak permulaan bulan Ramadan. Masuk Ramadan hari pertama, udah boleh. Itu waktu mubah. Yang kedua, waktu wajib. Ya, waktu wajib. Yaitu ketika matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Nah, Bapak Ibu, itu waktu wajib. Ya. Kemudian waktu sunnah, inilah yang patut kita amalkan nih Bapak Ibu. Waktu sunnahnya kapan? Yaitu ketika sesudah salat subuh, sebelum salat Idul Fitri. Nah, kalau sesudah Bapak Ibu hukumnya seperti apa? Ya, makruh. Kalau sesudah salat Id dilaksanakan, kemudian baru dia keluarkan zakat fitrahnya, maka hukumnya makruh. Itu waktu yang makruh sesudah salat. Ya. Jadi ada waktu yang makruh yaitu ketika sesudah salat Idul Fitri. Ketika sebelum terbenamnya matahari di hari raya itu. Itu waktu makruh juga. Sesudah salat Idul Fitri, ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum terbenamnya matahari di hari raya itu. Kemudian ada kalanya menjadi haram Bapak Ibu, waktu haram. Waktu haram. Ini berdosa lah ya. Kalau waktu haram ini baru dia mengeluarkan dosa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yaitu ketika setelah terbenamnya matahari pada hari raya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memfardukan zakatul fitri, yaitu zakat fitrah, tuhratan lis-saim, sebagai pembersih untuk orang-orang yang berpuasa, minal laghwi warrafas, dari perkara yang sia-sia dan perkara-perkara yang jorok. Barangkali Bapak Ibu, sebulan penuh kita berpuasa di bulan Ramadan itu banyak hal perkara yang sia-sia, yang tak baik kita lakukan. Mampu kita menahan lapar dan dahaga, tetapi lisan tak mampu menahan dari berbicara yang sia-sia. Ya. Ini hal-hal yang tak baik, ya. Perkara-perkara yang sia-sia. Jadi dengan membayar zakat fitrah itu akan menjadi pembersihnya, menjadi pembersihnya. Wa tu'matan lil masakin, dan menjadi penghibur hati atau makanan bagi orang-orang miskin. Man addaha qabla salah, sesiapa yang membayarnya, mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum sholat, ya, sebelum sholat Idul Fitri maksudnya di dalam hadis ini. Fahiya zakatun maqbulatun, maka itu akan menjadi zakat yang makbulah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waman addaha, sesiapa yang membayarnya ba'da salah, setelah salat Id dilaksanakan, fahiya sadaqatun minas sadaqat, maka itu akan menjadi sedekah biasa-biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama yang menjadi anjuran bagi orang yang membayar zakat, segerakan. Di dalam Al-Quran juga
memerintahkan kepada kita semua agar kita menyegerakan amal kebaikan itu, jangan ditunda-tunda selagi ada kesempatan peluang. Ya. Ada niat di hati ingin iktikaf, cepat-cepat datang ke masjid itu, kemas pakaian. Nah, jangan ditunda-tunda. Ya. Masih ada 10 hari, nantilah 3 hari lagi. Ya. Nantilah ya 3 hari mau raya. Di situ kesempatan setan masuk mentalbis hati kita dengan keraguan-raguan, bermacam-macam keraguan-raguan, was-was, sehingga tak jadi. Nah, nantilah 3 hari nak dekat lebaran sibuk pula mencari kue, baju. Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, al-wazifatut tsaniyah, anjuran yang kedua bagi mereka yang membayar zakat itu, al-israru fa inna dzalika ab'adu 'anir riya was sum'ah. Yang kedua, memberi zakat fitrah itu ataupun sedekah, ini termasuk semua ini, zakat fitrah, sedekah masuk di sini semuanya. Memberi dengan cara diam-diam. Nah, diam-diam. Sehingga di dalam satu riwayat hadis dikatakan, ya, tangan kiri itu tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Nah, diam-diam Bapak Ibu. Diam-diam ini kayak mana nih Bapak Ibu? Tengah malam dia masuk ke dalam masjid kan, orang tidak ada. Masukannya di dalam kotak infak tuh, sedekah dia. Bukan seperti itu, diam-diam. Itu tidak kayak gitu kali Bapak Ibu. Ya. Nanti temu sama sapam habis pula kena hajar sama sapam. Tidak tahu saya Pak, saya kira Bapak mau maling katanya kan. Allah SWT. Ya, tidak sampai kayak gitu kali yang dimaksudkan diam-diam itu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-israr, diam-diam. Ya. Fa inna dzalika ab'adu 'anir riya, karena hal tersebut lebih bisa menjauhkan seseorang itu dari riya. Ya. Dengan diam-diam itu lebih aman hati kita Bapak Ibu dari penyakit riya itu. Ya. Pamer segala macamnya lah. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-271, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a huwa khairul lakum. Dan jika kamu berikan sedekah atau zakatmu itu kepada orang-orang fakir, maka dengan menyembunyikan itu lebih baik untukmu. Disembunyikan, diam-diam. Tidak usah heboh-heboh kali ya. Tolong diumumkan nanti ya. Tapi ada kalanya dibenarkan juga untuk secara terang-terangan itu Bapak Ibu. Ada, nanti ada ayatnya. Quran membenarkan kedua-duanya itu. Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Quran membenarkan, Nabi membenarkan. Tapi harus tahu caranya, kaifiatnya seperti apa. Ya. Yang terlebih menyelamatkan hati kita dari riya yaitu israr itu. Diam-diam itu. Lebih selamat hati kita itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad balagha fi fadlil ikhfa jama'atun hatta ijtahadu an la ya'rifal qabidul mu'ti. Beberapa ulama sangat mengutamakan sedekah dengan diam-diam ini Bapak Ibu. Hingga sebagian ulama ada yang berijtihad, berpendapat ya, bahwasanya ya, janganlah sampai tahu katanya orang yang diberikan itu siapa yang memberikan sedekah itu. Kalau bisa jangan tahu itu. Orang yang mau kita kasih itu. Gimana caranya itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT? Orang yang kita kasih itu jangan sampai tahu bahwasanya itu pemberian dari kita. Macam mana caranya itu Bapak Ibu? Jangan digantung di depan pintu rumahnya. Dia ragu-ragu pula nanti itu. Ini punya siapa nih? Atau dia menyangka ini belanjaan siapa pula tergantung di sini. Alah sudah, was-was pula yang menerima tadi. Ada sebagian ulama berijtihad Bapak Ibu, bahkan dikatakan jangan sampai tahu tuh orang yang kita kasih itu bahwasanya itu pemberian dari kita. Tentunya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ulama menjelaskan wa kana yastaktimul mutawassita sya'nahu wa yusihi bi alla yufshihi kulla dzalik tawassulan ila ridha'ir rabbi. Sebagian dari mereka berusaha menyembunyikan diri
Supaya tidak tahu tuh yang kita kasih itu, bahwasanya itu adalah pemberian dari kita. Ya. Dengan mencari al-mutawassit, dengan mencari perantara, Bapak Ibu. Ini dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu, para ahli sedekah itu, Bapak Ibu. Dicarinya al-mutawassit, perantara. Tolong kau sampaikan nanti nih ya. Tolong kau kasihkan nanti nih ya. Kasihkan sama itu. Itu rumah itu, rumah itu. Tolong kasihkan. Dan dia berpesan, jangan kau sebutkan ini dari siapa. Ya. Jangan sebutkan nominalnya. Kasih aja. Ini ulama-ulama terdahulu, Bapak Ibu. Ahli sedekah di zaman dulu. Ya. Melakukan hal seperti ini. Untuk apa itu? Tawassulan ila ridha'ir rabbi. Untuk sebagai wasilah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu lebih menjamin hati kita terhindar dari yang namanya riya. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-wazifatut tsalitsah. Kemudian anjuran yang ketiga, an yudhhira haitsu ya'lamu anna fi izharihi targhiban linnas fil iktida. Anjuran yang ketiga yaitu membayar zakat dengan cara terang-terangan. Boleh juga. Yang ketiga Bapak Ibu, terang-terangan, boleh. Tidak apa-apa, buka-bukaan aja. Sebutkan aja nama Bapak Ibu, tidak apa. Kalau perlu sebutkan nama binnya, bintinya, tidak masalah. Ya. Tapi mesti tahu caranya. Ya. Dalam rangka apa itu? Kita terang-terangan menyebutkan nama kita, disebutkan lagi nominalnya sekian sa. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Targhiban, yaitu sebagai pemotivasi, pemicu. Agar yang lain itu mau mengikuti kita. Agar yang lain itu semangat pula untuk bersedekah, membayar zakatnya. Itu boleh. Dalam rangka seperti itu tidak apa-apa. Di atas niat seperti itu tidak masalah. Targhiban, untuk memotivasi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tubdus shadaqati fa ni'mahi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kamu menampak-nampakkan sedekahmu itu, zakatmu itu, maka itu adalah baik sekali. Baik sekali pula lagi dikatakan dalam khairul lakum, terlebih baik. Tapi itu tadi ya, targhiban, untuk memotivasi. Kalau ndak ada niat seperti itu, ndak usah lah, ndak selamat nanti Bapak Ibu. Terkadang udah ada niat di dalam hati Pak untuk mentargib orang lain, untuk menyemangatkan orang lain agar mau bersedekah juga. Tapi tatkala nama kita disebutkan di hari Jumat lah nih umpama ya, sebutkanlah nama saya, semen 1 truk, ya Pak. Kita ada di situ, orang ramai mendengarkan. Kira-kira selamat enggak hati Bapak? Kira-kira aman enggak hatinya? Ada kata-kata enggak yang terlintas di dalam hati? Wah, 1 truk nih ya, jangan main-main kalian. Nih 1 truk nih. Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Walaupun niatnya targibnya untuk memotivasi, tapi kalau lah terlintas juga yang model itu Bapak Ibu, ya masih riak juga namanya. Nanti timbul ujub lagi tuh. Ujub itu. Aku yang paling banyak, 1 truk. Ujub itu. Merasa bangga dengan amal kebaikan sendiri. Memang yang aman itu diam-diam ya, ontok-ontok saja. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya yaitu yang keempat, ya. Yang selanjutnya yang keempat, al-wazifatur rabi'ah. Anjuran yang keempat bagi mereka yang membayar zakat itu, ya, an la yufsida sadaqatahu bil manni wal adha. Tidak merusak pahala sedekahnya itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang kita sedekahi itu. Itu anjuran yang keempat bagi mereka yang membayar zakat ataupun memberikan sedekah. Ya. Jadi mengungkit-ungkit ini Bapak Ibu, atau menyebut-nyebut kebaikan itu, ya. Kemudian menyakiti orang yang kita berikan itu dapat menghanguskan
menghabiskan pahala daripada amal sedekah itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 264, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Kalau kita mulai dari pangkal ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna 'ala syai'im mimma kasabu. Ila akhiril ayat. Wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu, jangan kalian batalkan. Jangan kalian habiskan pahala zakat, pahala sedekah yang kalian berikan itu bil manni, dengan sebab kalian menyebut-nyebutnya, mengungkit-ungkit kebaikan tersebut. Wal adza, dan menyakiti hati orang yang kita sedekah itu. Hangus, habis, licin, tak tersisa sedikit pun. Orang-orang yang bersedekah seperti ini Bapak Ibu, ini semata-mata riya karena manusia. Perumpamaan orang yang riya ini Bapak Ibu, dan bersedekah dengan menyakiti hati orang lain, Allah umpamakan di dalam Al-Quran seperti kamathali safwanin alaihi turabun, seperti ada batu besar yang permukaannya itu licin, kemudian ditumpukkan tanah di atasnya, fa asabahu wabilun fatarakahu salda, kemudian dihembus angin, ditimpa hujan, ada sisanya lagi Bapak Ibu? Tak ada. Fatarakahu salda, licin tak berbekas. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak dapatkan apa-apa sedikit pun pahala dari amal ibadah sedekah mereka itu. Zom, yang dimuliakan Allah Subhanahu. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Memang amal ibadah ini kita mesti berpantang betul Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang mesti kita jaga. Ya. Adab etika yang mesti kita perhatikan. Kalau enggak ada gunanya amal ibadah kita nih Bapak Ibu. Memang enggak ada. Bukan sedekah, bukan zakat aja. Puasa, sholat 5 waktu. Bapak Ibu rajin beramal ibadah tapi tak berpantang. Ya, tak memperhatikan adab etika di dalam beramal ibadah itu. Maka tidak ada gunanya amal ibadah itu. Sia-sia belaka itu. Ya. Rajin beribadah, menggunjing rajin juga, tidak ada gunanya. Tak mau berpantang. Rajin beribadah, telinga mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mata melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Tak ada gunanya ibadah itu. Tertolak. Rajin beramal ibadah, tapi masih bermusuhan juga, tak bertegur sapa, dah bertahun-tahun, berpuluh-puluhan tahun, dendam berkarat. Tak ada gunanya amal ibadah. Rudah, tertolak. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita perhatikan betul-betul. Ya, bukan di dalam hal perihal sedekah atau zakat saja ini Bapak Ibu. Ya. Wa aslul manni ay yara nafsahu muhsinan ilal faqir wa mun'iman alaih. Al-mannu yaitu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit amal kebaikan itu. Itu muncul sebab orang yang bersedekah itu merasa dirinya itu lebih baik atau telah berbuat kebaikan kepada sang fakir. Dia merasa seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, maka dia mudah lisannya itu menyebut-nyebut, mengungkit-ungkit ya, kebaikan yang dia lakukan itu. Nah, padahal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa haqquhu ayyaral faqir muhsinan ilaihi. Ini dikatakan di dalam kitab ini, padahal seharusnya ia mesti merasa bahwasanya orang fakir tersebutlah yang telah berbuat baik kepadanya, bukan dia yang sudah berbuat baik kepada si fakir. Sesungguhnya si fakir itu sebenarnya yang telah berbuat baik kepada dia dengan maunya sang fakir tadi menerima zakatnya. Kalau enggak, kemana mau disalurkan Bapak Ibu? Kalau fakir miskin enggak mau menerima,
Bapak Ibu kasih ke orang yang mampu, ke orang yang kaya, tidak sah zakatnya Bapak Ibu. Tidak sah zakat. Karena si fakir, si miskin itu mau menerima zakat kita itu berarti kebaikan dia itu. Bersyukur kita dia mau menerima itu. Sebenarnya dia yang sudah berbuat baik kepada kita, bukan kita. Harus seperti itu Bapak Ibu. Ya Allah, kita ini kadang terbalik-balik ya Bapak Ibu. Terbalik-balik pemahaman kita ini sebenarnya. Ini ulama meluruskan kembali. Ya, luruskanlah tata cara di dalam beribadah itu. Jangan asal-asalan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Itu sebab menyebut-nyebut itu. Karena dia merasa telah berbuat baik kepada si fakir. Wa ammal aza, dan adapun sebab musabab ia menyakiti orang yang disedekahinya itu dikarenakan apa pula itu Bapak Ibu? Mampu dia menyakiti hati orang yang dia sedekahi. Itu disebabkan apa itu? Ya. Karena dia merasa dirinya itu lebih baik daripada si fakir. Kemudian dia menyebut-nyebutlah, besok jangan jadi orang fakir juga lagi. Berusahalah, kerjalah. Itu sakit hati yang dikasih cuma 10.000 ya. 5.000 yang disorongkan ya Bapak Ibu. Ya, lidahnya tidak tanggung Bapak Ibu menyakiti hati sang fakir tadi. Ya Allah, tidak ada gunanya. Udah sedikit, tidak ada nilainya pula lagi. Kalau banyak masih mending tuh. Ya. Tidak mending juga sih Pak ya, sia-sia. Tapi bagi orang si fakir tadi ya beruntung dia banyak kan. Disakiti ya mending lah. Ini saya dapat 5 juta dia bilang kan. Disakiti tidak apa-apa, kata orang fakir, biarin. 5 juta kan itu. Iko 5.000 Bapak Ibu nyakitin pula tuh ya Allah. Tidak tanggung ceramahnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza jahlun, ini kebodohan yang nyata ini. Ya. Li'annahu law arafa fadlal faqr. Jikalau andai kata dia tahu keutamaan derajat kemuliaan orang-orang fakir itu, wa khatral agniya, dan betapa bahayanya menjadi seseorang yang kaya raya kalau tidak menyalurkan haknya, tidak membayarkan hak daripada hartanya, lamastahqaral fakir, niscaya dia tidak akan mau merendahkan orang fakir. Bahkan tamanna darajatahu, dia akan bercita-cita untuk menjadi orang fakir. Kalau dia tahu, tidak, dia memandang dirinya lebih baik daripada si fakir. Maka kemudian dia mudah menyakiti hati si fakir tadi, yang disedekahinya tadi. Ya. Kaifa wa qad ja'alallahu ta'ala matjaratan lahu. Bagaimana tidak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Sungguh Allah telah menjadikan orang-orang fakir itu matjarah, sebagai ladang amal baik kita. Sebagai ladang amal baik kita. Itulah orang fakir, orang miskin itu ladang amal baik kita tuh Bapak Ibu. Tempat kita menyalurkan sedekah kita. Kan ladang amal kebaikan kita. Kalau tidak ada yang namanya fakir miskin, mau disalurkan kemana? Mau dibagi ke siapa? Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hatta yukhlisahu min uhdatihi biqabulihi minhu. Sehingga orang-orang fakir itu dapat menyelamatkannya dari tanggungan. Dia itu ada tanggungan di dalam hartanya, itu ada tanggungan tuh, ada tanggung jawab, ada hisab. Maka dengan adanya si fakir, si miskin itu akan menolongnya, akan menyelamatkannya dari tanggungan tersebut. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian al-wazifatu al-khamisah, yang kelima lagi ya. Anjuran yang kelima bagi mereka yang membayar zakat atau sedekah itu, yaitu an yastasghiral 'atiyata fa innahu in ista'zamaha a'jaba bihal 'ujub. Ini yang kelima ini. Ini penting juga nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Istisgharul 'atiyah. Menganggap apa yang kita berikan itu masih sedikit Bapak Ibu. Ini kecil, ini tidak ada apa-apanya ini. Ini tidak mudah juga nih Bapak Ibu. Ya, sifat-sifat ini sifat-sifat yang perlu dilatih ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa yang disedekahkan itu hanya sedikit. Jangan kita bilang, nih aku paling banyak. Tidak ada itu. Itu dah penyakit itu. Kalau masuk ke dalam hati seperti itu penyakit. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah Allah berikanlah kemudahan taufik kepada kita semua. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah.
Itu yang kelima ya, merasa yang disedekahkan itu hanya sedikit. Ini sta'adzamaha a'jaba biha wal ujubu minal muhlikat. Nah, ini. Jika dia menganggap yang dia berikan itu adalah banyak, ya, yang mahal, yang mewah. Nah, kalau dia menganggap seperti itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niscaya akan masuk ke dalam hatinya itu penyakit yang baru lagi. Bukan riak lagi nih Bapak Ibu. Ya, tadi bahas riak ya. Bukan riak lagi yang muncul zahir di dalam kolbu itu. Tapi apa? Ujub. Nah, ujub. Merasa pemberiannya banyak, merasa pemberiannya yang terbaik. Sehingga dia merasa amalnya ini amal yang terbaik dari yang lain. Dia yang paling baik ya amalnya. Ini mudah-mudahan Allah jauhkanlah kita Bapak Ibu ya dari hal-hal seperti ini. Jangan menganggap yang kita beri itu besar, banyak. Enggak usah, anggap aja itu seketek. Inilah sedikit banyak. Itu ya. Ya. Tolong orang fakir, tolong orang miskin, tolong orang yang berhajat. Berikan daripada harta-harta yang kita cintai, yang kita kasih. Itu nanti ada dibahas itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dan anggap itu yang paling murah. Walaupun mahal ya, anggap itu yang paling murah. Ya. Walaupun banyak nominalnya, anggap itu paling sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal ujubu minal muhlikat. Dan adapun ujub itu adalah perkara-perkara yang mencelakai pahala amal ibadah kita. Wahwa muhbitun lil amal, dapat menggugurkan pahala-pahala amal kebaikan kita. Qila, kemudian ulama mengatakan, Bapak Ibu, ada ulama yang mengatakan la yatimul ma'ruf, tidak akan sempurna ma'ruf itu, kebaikan yang kita lakukan itu illa bitalasin, kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, tasghirihi, ya. Yang pertama yaitu menganggap kecil yang kita berikan itu. Kita anggap itu sedikit, yang paling murah. Nah, itu. Anggap itu yang paling sedikit, yang paling kecil. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, menutup-nutupi, jangan terang-terangan ya, untuk menjaga hati. Tadi sudah dibahas itu, ya. Nah, kalau bisa secara diam-diam. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segera melakukannya, segera. Jangan ditunda-tunda. Segera. Disegerakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-sadisah al-wazifatus sadisah, dan anjuran yang keenam bagi mereka yang berzakat atau yang bersedekah itu, ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilaihi wa ajallahu wa atyabahu. Ini keenam, memberikan harta yang terbaik, yang paling disukai, yang termulia dan paling bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Fa innallaha ta'ala thayyibun. Karena bahwasanya Allah itu adalah yang maha bagus. La yatakabbalu illa thayyiba. Allah tidak terima kecuali yang bagus, bagus. Kalau kita aja tidak mau menerima Bapak Ibu, ya, orang lain pun sama sebenarnya. Kalau kita merasa ini jelek kali, orang pun sama merasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yakunil mukhraju min jayyidin, jikalau yang dikeluarkan itu tidak daripada yang baik-baik, yang bagus-bagus, fahuwa min su'il adab, maka itu adalah su'ul adab. Apa itu su'ul adab Bapak Ibu? Buruk adab. Makan bare mahal. Bare apa yang mahalnya Bapak Ibu? Apa contohnya Bapak Ibu? Pandan wangi belum mahal kali ya, enak. Makan beras mahal, tapi yang dibayar tuh beras bekapang. Itu namanya su'ul adab. Kitab yang bilang bukan saya ya. Su'ul adab. Itu buruk sekali adabnya itu. Sah enggak zakatnya Pak Ustaz? Sah. Cuman alun barosiah lah. Bapak Ibu. Kalau bahasa kasarnya Bapak Ibu, cuci najis dengan najis Bapak Ibu. Cuci kotoran dengan kotoran. Bapak Ibu membayar zakat itu membayar kotoran tuh Bapak Ibu. Kotoran harta yang dikeluarkan tuh. Jangan dicuci kotoran dengan kotoran, mana bersih dia. Ya. Jadi kalau makan beras mahal, bayar yang lebih mahal lah. Itu baru afdol. Ya, Bapak Ibu. Alah gaya Ustaz lagi Ustaz. Iya, kita menyampaikan yang terbaik. Kita berusaha untuk mengamalkannya bersama-sama. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izqad yumsikul jayyida, jikalau dia sortir-sortir ketika bersedekah itu. Ini ada orang suka menyortir ketika bersedekah Bapak Ibu. Disortirnya barang yang mau disedekahkannya itu. Ya. Aku yang baik-baik ini untuk saya, untuk keluarga saya.
Ini yang buruk-buruk, ini sedekahkan. Ya, ini untuk dizakatkan. Yang kayak gini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sungguh orang itu su'ul adab sekali, buruk sekali adabnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 267. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu." Anfiqu. Apa anfiqu? Infakkanlah harta kalian, ya, min thayyibat, dari pekerjaan yang baik-baik, ya, dari harta kalian yang baik-baik yang dihasilkan dari pekerjaan yang baik-baik, wa mimma akhrajna lakum minal ar, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan dari bumi. Keluarkanlah hartanya, keluarkanlah hak daripada hartanya dan zakatnya. Wala tatayammamul khabitha minhu tunfikun. Ini Allah ingatkan, dan jangan kamu memilih-milih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan, lalu kalian zakatkan, padahal kamu sendiri tidak mau menerimanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang terbaiklah yang kita berikan itu. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai derajat lan tanal bir, kebaikan yang sempurna. Kalian tidak akan mencapai derajat kebaikan yang sempurna. Hatta, sehingga kalian belanjakan, kalian infakkan, sedekahkan, zakatkan harta-harta yang paling kalian cintai, yang paling kalian sukai. Kok yang borek kau, Pak? Ya. Yang paling mahal, Pak. Yang paling bagus, ya, yang paling kita sayang kali dengannya, itu yang di. Kok enggak yang lah buruk-buruk, ya. Tapi enggak apalah Bapak Ibu, ya, daripada enggak sama sekali. Ya kan ada kaidahnya tuh Bapak Ibu. Ya ada kaidahnya tuh Bapak Ibu. Ma la yudraku kullu, la yudraku kullu. Sesuatu yang tidak kita bisa lakukan secara sempurna, jangan ditinggalkan sama sekali. Setidak-tidaknya seketek jadilah. Bapak Ibu enggak bisa terawih 20 rakaat, ya 8 jadilah. Enggak bisa 8, 2. Bapak Ibu, enggak bisa 2. Niat aja lah, niat. Itu niat. Tapi niat itu dibarengi dengan amal, dikerjakan. Ya, jangan niat-niat aja. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rugilah kita Bapak Ibu. Ya, masa sholat tarawih cuma 2 rakaat? Mana ada tarawih 2 rakaat? Ya, rugi setiap detik, setiap menit, ya, di bulan-bulan Ramadan itu menjadi maghfirah. Waktu yang kita lalui, setiap detik, setiap menit itu menjadi maghfirah, pengampunan dosa. Jangan kita sia-siakan dengan hal yang sia-sia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir, al-wazifatu as-sabi'ah, al-wazifatu as-sabi'ah, yang terakhir, yang ketujuh, ayatluba bi sadaqatihi man tazakku bihi sadaqatu wa la yaktafi bi ayyakuna min umumil asnafit tamaniyah fa inna fi umumihim khususa sifatin fal yura'i khususaha. Ini yang penting nih Bapak Ibu, yang ketujuh nih. Yang ketujuh nih penting nih Bapak Ibu. Yaitu memberikan kepada orang-orang yang mampu membuat zakatnya itu semakin berkualitas. Ini kepada siapa nih Bapak Ibu? Ini yang penting nih Bapak Ibu. Saya ulangi lagi nih. Memberikan zakat atau sedekah itu kepada orang-orang yang membuat zakatnya atau sedekahnya itu semakin berkualitas. Kalau dia terima, wah, sedekah kita itu pahalanya semakin afdal, semakin berkualitas. Jadi tidak hanya diberikan kepada 8 asnaf saja Bapak Ibu. Jangan kita cuma ngerti ini diberikan untuk 8 asnaf, atau yang kita kenal dengan istilah mustahak, orang-orang yang boleh menerima. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu, ya. Bukan hanya diberikan kepada golongan-golongan yang 8 itu, ya, yang berhak menerima zakat tersebut. Namun Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini garis bawahi ya, ada beberapa orang yang tertentu, yang khusus, yang mempunyai sifat-sifat istimewa di antara yang 8 golongan itu tadi. Ada beberapa orang yang tertentu yang mempunyai sifat-sifat istimewa, maka hendaknya memberi zakat atau sedekah itu memperhatikan kekhususan mereka, keistimewaan mereka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu ada 6 orang nanti Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan yang akan datang ada 1 Jumat lagi nih Pak ya.
di pertemuan yang akan datang akan kita bahas itu. Ya, siapa 6 orang itu yang bila mana kita berikan zakat kita kepada mereka, sedekah kita kepada mereka, maka sedekah itu menjadi afdal di sisi Allah, berkualitas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tentunya bukan diberikan kepada pemaksiat. Ya, itu sudah jelas, nanti akan dibahas 6 perkara itu di pertemuan yang akan datang. Dah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Amma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.